welcome back to Bupik Sarah Leaders Talk. Dengan tema hari ini, Kickstart Your Health Journey, a Nutrition and Fitness Guide for Young Professionals. Nah, di hari ini kita formatnya agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya kan kita ada hostnya, kemudian ada pembicara, terus kayak interview gitu ya. Hari ini kita berbeda nih. Perkenalkan dulu mungkin sebelumnya, aku Elina, aku dietitian. Mungkin lebih dikenal juga dengan sebutan ahli gizi. Dan di teman aku sekarang halo, ada. kenalin, aku Kevin. Saya sebagai salah satu pegawai di BUMN dan seorang fitness enthusiast. Oke, kalau fitness enthusiast ini maksudnya gimana nih? Suka olahraga berarti gitu ya? Olahraga sebagai hobi gitu, terutama di fitness. Jadi udah cocok banget nih ya untuk membahas tema kita hari ini, yaitu pentingnya investasi di bidang kesehatan bagi profesional muda atau orang-orang muda yang lagi aktif-aktifnya nih mungkin bekerja. Karena mungkin dari pengalaman aku di rumah sakit tuh, memang belakangan ini makin sering kita temukan orang muda dengan penyakit jantung, diabetes, tapi mungkin kita kenal juga dengan sebutan sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik itu kumpulan gejala kelainan metabolik yang mau dibilang penyakit ya belum bisa juga dikasih treatment obat-obatan, tapi sudah mulai menunjukkan ada ketidaknormalan. Jadi gula darahnya meningkat, HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, kemudian hipertensi juga. Jadi ada mulai ketidaknormalan gitu. Kalau yang sebelumnya kita sebut ini penyakit degeneratif ya biasanya pada usia lanjut, sekarang sudah tidak dipakai lagi terminologi tersebut karena udah makin banyak orang-orang dengan usia muda yang menderita penyakit tersebut. Ya buat apa ya kita capek-capek kerja nyari uang, ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Ujung-ujungnya nggak produktif juga, ngabisin duit juga di obat-obatan. Jadi karena itu penting juga kita dari usia muda 20 tahun, 30 tahun kita memperhatikan baik pola makan maupun aktivitas fisik yang cukup gitu. Mungkin pertama kita bahas dari pola makannya dulu ya Kak Kevin. Gimana pola makan yang baik bagi profesional muda ini? Kalau dulu ingatnya apa nih? Kalau dengar pola makan yang baik itu ingatnya apa? Itu ya, Pak Sehatio Sempurna. Pak Sehatio Sempurna ya, semua orang tahu Pak Sehatio Sempurna. Tapi sebenarnya itu udah tidak relevan lagi saat ini. Iya, kita sekarang pakainya pedoman gizi seimbang. Seperti apa tuh? Ada 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama itu kita makan beraneka ragam. Jadi misalnya hari ini kita makan sumber karbohidratnya nasi. Terus nanti mulai diganti kentang, ganti ubi, ganti jagung, itu nggak apa-apa, justru semakin bervariasi semakin baik. Kemudian yang beda berarti ya, tipikal karbonya gitu ya? Iya, begitu pula dengan protein, sayur, buah yang makannya macam-macam. Kan Indonesia ini banyak sekali ya sumber makanannya. Nah kita kita juga bisa memanfaatkan itu, makan lokal, kita makan macam-macam. Nah yang kedua itu perilaku hidup bersih. Jadi ketika mau makan cuci tangan, kemudian ketika masak itu pastikan matang, sesudah masak ditutup biar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Gitu. Tidak diare, tidak tipes, tidak demam berdarah gitu kan, karena ada beberapa penyakit yang dia memang bisa menular lewat makanan. Bakteri gitu ya? Lalu yang ketiga, kita mempertahankan berat badan yang ideal. Cara tahu ideal atau tidak, itu kita bisa mengukur berat badan kita, kemudian melihat dari indeks massa tubuh. Nah, lalu kita bisa juga dari lingkar pinggang, kalau laki-laki sebaiknya di bawah 90, kalau perempuan di bawah 80 cm. Nah, yang terakhir nih, ada nih aktivitas fisik yang rutin. Kalau aktivitas fisik ini Kak Kevin banget nih bidangnya. Gimana Kak Kevin? Ini bagus. Aktivitas fisik bagi kalangan profesional muda itu seperti apa sih? Nah, ini sih. Kalau kita mau ngomong tentang physical activity, itu kita bisa bagi dua ya. Dari weight training atau cardio gitu ya, yang orang-orang biasa lakukan. Kalau sebenarnya kalau cardio itu kan sangat familiar ya jadi kayak orang running, lari, treadmill, sepeda atau apa. Cuman yang masih jarang itu adalah weight training atau latihan beban sendiri seperti itu. Padahal kita tahu bahwa ini itu punya banyak sekali manfaat seperti itu, kayak weight training ini. Dan itu jarang sekali orang memilih untuk itu karena masih banyak mindset yang mungkin kalau misalnya kita mau olahraga ya
olahraga yang kardio gitu ya. Bagi cewek takut kekar gitu. Oh benar sih itu nggak benar ya? Nggak benar sih. Kenapa? Karena sebenarnya yang membuat laki-laki itu misalnya dia punya masalah yang misalnya punya tubuh yang maskuler gitu, karena dia punya hormon namanya testosteron gitu kan. Kalau yang cewek kan apa namanya progesteron ya. Nah, nggak punya dong masih cewek untuk kesana kan. Oke, berarti yang cewek-cewek kalau ngangkat beban mau seberat apapun, sesering apapun nggak akan bisa ke cowok ya. Malah akan jadi seperti itu. Oke, nah terus sebenarnya latihan fisik yang baik itu bagaimana sih, berapa kali frekuensinya? Aku coba yang kedua dulu nih. Kira-kira weight training itu sebermanfaat apa gitu ya? Ada 4 hal nih yang aku garis bawah. Yang pertama, kita tahu bahwa muscle is the language of longevity. Kenapa? Kan after 30 itu kita akan kehilangan 1% massa otot yang setara sama equal dengan 3% fungsi organ. Wah, gitu ya. Tinggi banget. Makanya itu kenapa kita harus punya muscle. Ketika kita punya muscle, otomatis massa lemak kita menurun. Bone density kita meningkat, dan muscle itu akan membantu tubuh kita untuk lebih kuat dan lebih menopang fungsionalitas itu sendiri. Seperti itu. Jadi nggak gampang cedera, nggak gampang sakit juga ya. Benar. Istilahnya kita punya imun yang lebih baik. Gitu, ya. Terus yang kedua tuh, aku lebih menggarisbawahi tentang apa namanya body composition. Seperti yang tadi si Elvi bilang gitu ya, bahwa salah satu indikator itu kan body composition ya. Belum tentu nih, misal seperti inilah, laki-laki misal yang berat badannya 90 kilo gitu ya, yang dia aktif sama enggak, beda kan mas? Beda, ada yang kalau dia aktif kan ototnya berdefinisi. Ya, sekarang aku tinggi 180 gitu ya, BP sekitar 90-an sampai dengan iya, tapi kan nggak kelihatan sekali kan? Gitu kan? Iya. Dalam arti ketika orang-orang yang mungkin tidak punya physical activity yang baik, dia akan cenderung lebih gendut. Iya. Gitu kan? Jadi benar. Jadi muscle mass itu beda dengan apa namanya dengan weight, berat badan itu beda, sangat berbeda, dan itu perlu kita maintain terus menerus seperti itu. Makanya kita perlu namanya latihan beban. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu juga terkait dengan burn more fat. Jadi kan aku bilang di awal tuh, kita tuh terlalu banyak latihan kardio gitu ya, lari dan sebagainya. Katanya kalau misalnya kita habis makan martabak tuh, misalnya 100 kalori gitu ya, karena kita harus lari 2 jam gitu. Oh, buat membakar 100 kalori itu. It takes time. Tapi kalau kamu weight training, it burns 24 hours gitu. Ya, tidur aja bakar kalori. Tidur aja bakar kalori. Benar. Jadi itu yang harusnya kita kejar. Iya, itu lebih efektif kalau kita latihan beban sebenarnya, dan alangkah lebih baik kalau namanya physical activity itu menggabungkan keduanya, menggabungkan latihan beban dan menggabungkan kardiovaskuler, apa namanya cardio training gitu ya, supaya kita punya tubuh yang holistik lah, seperti itu. Jadi dua-duanya dapat gitu. Masuk ya. Dan yang terakhir sih itu adalah strength and functionality. Kita tahu dong, kalau misalnya kita semakin tua tuh kayak merasa gampang encok gitu ya. Oh, bener jongkok gitu ya. Sedia salon pas di rumah, pas tempel sana sini. Iya kan, kita habis duduk lama, tahu-tahu kita berdiri. Cekrek-cekrek hidupnya. Itu karena kamu tidak pernah melatih tubuhmu. Iya. Tidak pernah latihan kaki, gitu. Tidak pernah latihan stability. Akhirnya kan semakin tua semakin rapuh. Gitu kan. Makanya kalau tadi nih, kamu udah nggak pernah latihan beban, terus kita cuma sedentary lifestyle, berarti kan istilahnya apa ya, tulang kita tuh kan bakalan apa ya, melemah gitu ya, tidak latih. Nah, kita perlu strengthening itu untuk men-trigger itu supaya tetap being active gitu. Penting banget ya. Nah, kalau Kak Kevin sendiri latihannya kayak gimana nih? Kita breakdown itu dari awal. Di dunia fitness, karena sebenarnya kan aku pekerja kantoran gitu ya, aku bekerja di salah satu BUMN gitu ya, bukan menjadi apa namanya
pekerjaan utama aku nih sebagai fitness ya, cuman karena aku hobi, makanya aku passion, aku setiap hari latihan itu gitu kan. Nah, untuk fitness sendiri itu aku biasanya latihan full body workout. Nah, tapi untuk mengetahui apa itu full body workout, aku akan membreakdown tipe-tipe muscle. Muscle itu pertama ada dari yang paling besar tuh ya, quadricep itu ada di paha, glutes, pantat. Sini cewek-cewek nih. Iya, gitu ada hamstring dan sebagainya. Terus kita masuk ke upper itu terdiri dari dada, chest, shoulder, back, yang otot besar ya, dan otot kecil, bicep dan tricep gitu. Nah, tipe latihan itu banyak banget, dari mulai bruce split, pull and push, gitu kan, ada yang full body workout, nah itu beda-beda. Nah, kalau di fitness itu kita tidak bisa one size fits all, tergantung dari goalsmu apa. Karena aku yang profesional gitu ya, goalsku hanya lebih ke bagaimana ketika nanti aku mencapai apa yang menjadi goalku, aku tidak ingin ketika pencapaian nanti aku sakit gitu. That's it. Jadi satu itu, dan yang kedua aku ingin at least itu bisa menunjang performa dalam bekerja, baik dalam dalam titik fokus, dalam juga produktivitas, dan juga mungkin dalam penampilan. Karena believe it or not, kalau kamu punya badan yang bagus, kamu lebih confident kan? Benar banget. Itu. Nah, kalau tipikal latihanku itu sebagai yang profesional, aku akan menggunakan full body workout. Jadi intinya gini, dalam setiap latihan itu kita bisa membagi latihan dari berbagai macam karakteristik. Nah, full body workout itu melatih seluruh otot tubuh bersamaan dalam sekali latihan. Jadi setiap kali latihan itu biasanya nih aku akan mulai dari yang awal nih. Kalau mau main dada itu ada namanya latihan bench press. Banyak yang kalau yang kita duduk terus naikin beban ke atas itu bench press. Terus yang kedua shoulder press. Jadi aku main shoulder yang kalau yang naik ke atas gitu ya. Itu terus main itu kan pertama buat aku latih dada, bahu, dan yang ketiga aku main back. Back itu terdiri dari back itu punggung ya. Back itu aku bisa main lat pull down atau pull up gitu, sama rowing itu yang menarik beban ke belakang. Tuh. Sama yang terakhir bisa aku main aku squat atau leg press untuk latih kaki. Ya gitu. Jadi itu compound movement ya kebanyakan. Nah, kalau si tadi bilang compound movement, nah tipe latihan itu terbagi dari dua, isolation sama compound. Compound itu adalah tipe latihan yang melatih tubuh setiap kali gerakannya itu menggunakan lebih dari 2 muscle. Contoh ketika aku main bench press, itu kan sebenarnya kan mainnya adalah dada, bench. Tapi ketika aku main bench press itu yang kena tidak hanya dada saja, kena yang lain juga. Chest kena, shoulder sebagai penopang, dan tricep. Tricep juga kena, karena dorong kan. Jadi 3 muscle kena sekaligus. Nah, aku yang saya lakukan adalah untuk save the time, karena kita yang profesional pasti waktu singkat kan, nggak mungkin kita punya waktu 2 jam di gym gitu kan, nggak mungkin gitu kan, paling kita bisa sejam 1,5 jam cukup gitu kan ya. Jam aja syukur ya. Nah, makanya untuk efisiensi biasanya aku main compound movement. Jadi dari mulai bench press, shoulder press, pull ups, rowing, squat, sama main isolation. Nah, yang kedua isolation. Isolation itu adalah tipikal latihan yang fokus dengan otot tertentu saja. Contoh kita bicep curls, untuk bicep aja. Tricep extension itu tricep, otot kecil nih, tricep. Seperti itu biasanya. Berarti dua-duanya ya, compound movement, isolation juga. Berapa kali seminggu nih gymnya berarti? Kalau aku pribadi sih, karena kebetulan kita juga punya jadwal padat ya, kita cukup at least 3 kali saja. 3 kali seminggu aja cukup ya? Cukup. Berarti sebenarnya waktu yang kita butuhkan untuk latihan beban itu tuh tidak terlalu banyak. 3 kali seminggu, sekali latihan sejam aja sebenarnya cukup. Asal rutin, konsisten dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, akan terasa manfaatnya ya. Aku pernah tuh baca sebuah artikel ya.
bahwa minimal itu manusia itu untuk punya physical activity itu harus mencapai at least sekitar 2,5 jam atau sekitar 150 menit ya. Di WHO juga 150 menit benar. Itu at least. Berarti bisa dong, dalam arti masa nggak bisa kayak kita spend waktu 30 menit atau 40 menit sehari. Iya. Masa nggak bisa, daripada kita scroll Instagram kan, kenapa kita nggak main di gym aja, lebih beneficial. Lebih beneficial juga dalam jangka panjang ya. Benar. Oke, kalau ngukur progress fitness itu kayak gimana gitu? Iya. Kebetulan kalau dalam aku fitness ya, itu fitness itu tipikal mainnya berbagai macam. Kita mau main repetisi yang banyak, mau main weight, mungkin berfokusnya kepada berat, atau mungkin kita mau jadi powerlifter, atau mungkin kita mau jadi crossfit dan sebagainya. Nah, as simple as kalau untuk mengukur progress fitness ya itu biasanya aku mengukur dari yang pertama beban yang diangkat. Contoh kayak gini, pertama kali nge-gym misal setahun awal nih misal aku cuma kuat angkat bench press mungkin 20 gitu ya, berarti kan total 40 kilo gitu ya. Tapi day by day, time by time, kamu akan naik terus bebannya. Progressive overload ya. Progressive overload, benar. Jadi bagaimana kita meningkatkan kekuatan tubuh kita melalui beban yang kita angkat. Itu satisfying banget loh. Iya. Jadi ketika harus nyobain, ngerasain itu lama bisa makin kuat nih. Haji kan juga nge-gym kan, pasti kan merasakan kan ketika kita bisa memindahkan beban tersebut dari titik A ke B dengan effort kita, kayak kita punya apa ya? Kepuasan lah, rasa kepuasan ya. Benar, kepuasan. Itu sih yang pertama dari progressive overload. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari istilahnya apa ya? Growing dari tubuhmu sendiri. Emang itu nggak akan terlihat instan ya di kaca, tapi di times to times itu bakalan terlihat kayak baju rasanya fits better, terus jeans yang sebelumnya nggak muat gitu ya, itu juga. Dan yang ketiga mungkin kalau bisa diprogresnya dari weight kan, kita pola pikirnya berbeda ya mungkin ya untuk bisa turunin weight sama merubah komposisi tubuh. Itu kan berbeda. Kalau di gym lifestyle ini kita lebih bagaimana meng-create komposisi tubuh yang lebih baik, tidak hanya kita nurunin weight saja. Jadi weight berat bisa tetap sama, tapi komposisi berbeda banget, kita bisa banget. Jadi yang sebelumnya mungkin lebih tinggi fatnya, ototnya sedikit, tapi dengan berat yang sama, fatnya itu lebih rendah, ototnya naik. Kayak Aldi beli daging sapi. Kalau Aldi beli daging sapi 1 kilo lemak sama 1 kilo lean tenderloin, beda. Yang lean pasti lebih kecil. Lemak itu volumenya besar. Dan dia beratnya sama nih. Daripada yang tenderloin yang volumenya kecil, tapi dia padat. Itulah masalah. Kita juga tuh tubuh manusia kayak gitu juga ya, otot dengan lemaknya juga seperti itu. Seperti itu. Nah, itu sih. Kalau misalnya, untuk mencapai progres ini kan tentu butuh waktu ya, butuh konsistensi, butuh disiplin. Nah, di tengah jadwal kerja yang mungkin padat dan juga tekanan kerja gitu ya, gimana cara bisa mempertahankan disiplin untuk tetap latihan beban, tetap olahraga itu gimana Kak? Kalau aku pribadi sih aku start dari why kenapa aku harus melakukan this lifestyle gitu, karena aku tahu ketika kita ke fitness yang pertama yang aku suka itu adalah rilis endorfin. Percaya atau enggak, ketika kamu misal nih aku biasanya fitness tuh sore hari gitu kan, setelah kerja dari pagi sampai sore gitu kan. Mungkin kamu mengerjakan berbagai macam hal yang buat kamu tuh stres gitu ya, kamu naik gitu ya. Nah ketika kita nge-gym, kita kan inhale exhale. Inhale exhale itu meditasi. Kayak me time diri sendiri gitu ya. Nah itu bisa rilis endorfinku untuk aku merasa tidak stress out dengan pekerjaanku sendiri gitu. Jadi salah satu rutinitasku yang bisa menjagaku untuk punya titik fokus tertentu. Ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu kenapa kok kita harus melakukan ini. Yang pertama. Dan yang kedua, aku nggak mau ketika nanti pencapaianku tercapai, aku jadi sakit. Jadi apapun itu seakan-akan apa yang kamu perjuangkan itu kayak sia-sia.
ya nggak bisa dinikmati juga gitu ya. Benar. Jadi sama yang ketiga ya, kalau misalnya kita disiplin ya kita menekuni hobi ini. Karena di aku sendiri aku tidak mau berhenti aja sampai aku tua nanti. Jadi dijadikan sesuatu yang dinikmati gitu ya. Iya. Bukan cuma sekedar aduh harus nge-gym, aduh terpaksa gitu enggak ya, tapi mencari serunya itu di mana. Karena tadi kan nggak ada one size fits all, nanti semakin kita menjalani akan terasa mana yang lebih nyaman gitu. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya waktu yang tepat untuk olahraga itu ada atau enggak Kak? Karena kan tadi 3 kali seminggu, kemudian 1 jam, tapi apakah harus pagi, siang, atau malam, atau sebenarnya sama aja? Nah, kembali lagi ke goalsnya masing-masing. Tapi kalau menurut research, kalau goalsnya untuk menurunkan weight atau mungkin kita mau fat loss gitu ya, lebih menyarankan pagi hari. Pertama, fasted workout. Oh, baik, bangun tidur belum makan juga ya? Benar, karena apa? Tubuhmu nanti akan menggunakan lemak di tubuhmu yang mana itu fat fat storage-mu digunakan untuk jadi energi. Jadi itu bisa membantumu untuk bisa turunin berat badan, atau mungkin bisa membantumu untuk turunin lemak, lemak. Tapi untuk performance, aku lebih menyarankan main di sore. Kenapa tuh? Karena kalau di sore tubuhmu sudah mencerna makanan, sudah ada energi benar. Nah, sehingga cara berpikir modernnya adalah kamu bisa punya energi yang lebih banyak dan bisa ngangkat lebih kuat lagi. Gitu. Dan kembali lagi itu tergantung masing-masing goal dan masing-masing spektrum yang dimiliki. Kalau misalnya sore bisa jadi stress release juga kan ya. Ini seharian udah kerja, udah sumpek, terus sore-sorenya bisa ngangkat beban buat stress release ya. Nah, aku jadi teringat nih, ada sempat membaca artikel yang bodybuilder yang dia mungkin entah karena mengangkat beban yang terlalu berat akhirnya yang meninggal gitu. Menurut perspektif Kak Kevin itu gimana tuh? Kok bisa seperti itu? Oke. Mungkin kalau dari perspektifku ya, aku tidak akan mengomentari atletnya itu karena aku respect juga dengan sesama fitness enthusiast, dan aku lebih menekankan safety lifting. Safety lifting ya. Jadi safety lifting ini lebih menekankan kepada bagaimana kita mengukur kemampuan diri kita sendiri. Contoh kayak gini, ketika LB ini berprofesi fitness, mungkin asumsikan LB udah nge-gym 4-5 tahun gitu ya. Contoh LB main squat, selama 4-5 tahun itu top set LB itu cuma 120 kilo gitu. Dengan posisi LB fit gitu. Nah, karena LB punya ego lifting, ketika LB aku bisa mengangkat lebih berat lagi kok. LB pengen nih, ego pengen nambah bebannya dari 150 ke 130. Akhirnya ego lifting itu yang akan buat LB lewat cedera. Jadi know yourself, know your capability. Yang pertama, dan yang kedua kita harus tahu teknik yang benar. Tekniknya ya. Iya, kalau aku sih menyarankan pakai mesin sih. Mesin kalau misalnya LB di gym kan ada mesin ya, mesin yang di-create untuk safety. Jadi ketika LB nggak kuat, lalu bisa lepasin, bebannya bisa ditahan sama safety bar. Seperti itu. Dua itu sih kalau aku pribadi, sehingga aku nyarankan kalau kita mau mulai gym, start with good technique. Yang kedua, kita harus tahu safety liftingnya seperti apa, dan ketiga kita tahu seberapa jauh tubuh kita itu sudah beradaptasi. Jadi nggak apa-apa angkatnya tuh nggak usah berat-berat, yang penting tekniknya benar dan kita safe juga dalam angkatnya ya. Know yourself lah. Itu sih. Kalau untuk physical activity sih. Kat. Karena gimana meetingnya jadinya? Yuk. Kalau makan gimana nih Kak Kevin? Jaga makan nggak gimana makannya biasa? Nah, ini kalau kita mau kesehatan tubuh yang holistik ya, sebenarnya physical activity itu lebih cuma 30% gitu. Tapi yang maksudnya adalah di nutrisi ya. Dimakan gitu. Kalau aku pribadi,
aku biasanya jadi gini, kalau setiap hari itu aku IF intermittent fasting, jadi sekitar di jendela waktu 16:8 atau 18:6 gitu ya, atau 14:10 gitu ya. Nah, dengan mengutamakan konsumsi protein sih. Jadi aku sehari itu biasanya konsumsi protein sekitar 120-150 gram protein, dengan aku masih makan yang ya masih cukup fleksibel gitu lah. Nah, jadi isinya tinggi protein, tinggi serat, cuman kadang aku masih makan yang fleksibel tuh, kadang masih makan manis-manis. Nah, gantiannya aku mau balik ke Elwi, mungkin Elwi sebagai dietitian ya. Kira-kira seperti apa sih panduan nutrisi yang tepat untuk kita lah, sebagai yang profesional ini lah? Nah, sebenarnya dari Kemenkes sendiri itu udah ada panduan makannya bagi kelompok usia dewasa muda ini ya. Jadi kan kita ada piring makanku ya, panduan piring makanku yang itu sangat membantu sebenarnya ketika kita mau makan, itu bisa kita jadikan panduan. Jadi piringnya kita bagi dua nih, dibagi setengah. Nah, di satu sisi itu isinya sumber karbohidrat, boleh nasi, mie, kentang, jagung, ubi, kayak sumber energi. Dan kemudian ada sekitar sepertiganya itu untuk lauk. Lauk itu boleh lauk hewani ya, lauk hewani, ayam, ikan, daging, seafood juga boleh juga lauk nabati. Lauk nabati itu tahu, tempe, kacang-kacangan. Disarankan sih kombinasi keduanya atau dua-duanya protein hewani boleh. Satu porsi protein hewani itu biasa di 50 gram. Jadi kalau tangan ya segini lah ya, segini satu porsi itu kan ya. Kalau misalnya makannya protein hewani aja, 2 porsi boleh, atau satu porsi hewani, satu porsi nabati itu juga bisa. Nah, itu satu sisi piring. Satu sisinya lagi itu isinya sayur dan buah. Dengan porsi sayur sama besar dengan porsi nasi. Jadi banyak yang mungkin ngira sayur buah itu biasa ya, dikit banget, garis. Sebenarnya enggak, sebenarnya itu adalah komponen makanan utama yang penting kita konsumsi dalam jumlah yang banyak juga. Jadi nasi dengan sayur itu sama jumlahnya, kemudian sepertiganya itu buah. Kalau LD pribadi nih, misal ada orang yang sukanya karnivor. Oh, jadi gimana tuh, daging semua? Daging semua ya. Apa pendapatnya? Sebenarnya kalau kita makannya tidak seimbang, nah tadi itu kan kita juga udah makan seimbang ya, semuanya ada. Kalau kita tidak seimbang, otomatis kita akan berlebihan di satu zat gizi tertentu, tetapi kekurangan di zat gizi lain. Misalnya tadi karnivor tuh mungkin bagus ya, tinggi protein. Tapi gimana seratnya? Nanti untuk vitamin mineralnya akan tidak tercukupi di situ. Jadi kita harus consider berbagai macam hal ya? Iya, karena kita mau semuanya itu lengkap. Makannya beraneka ragam, kemudian dari zat gizinya kita lengkap dan beraneka ragam juga. Sebenarnya seperti itu yang ideal, yang baik bagi baik kalangan muda maupun ya seluruh usia juga sebenarnya. Kemudian ngemil ya, itu kan kalau tadi makanan utama kan lengkap ya. Kalau kita ngemil tidak harus lengkap seperti itu, tapi kita lebih tekankan dia di tinggi protein dan tinggi serat. Karena biasanya dua ini nih yang kita sering kurang, defisiensi di serat dan protein. Kira-kira berapa sih konsumsi protein kan contohnya? Kalau kan cuma setahu aku ya, itu kan cuma 1,5 gram per berat badan ya, kalau karena gym ya. Nah, kalau mungkin orang-orang yang kita ngomong biasa aja lah, kira-kira harus berapa sih konsumsi? Di 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi misalnya aku 60 kilo, yaudah aku 60 gram protein sehari. Gitu. Itu mudah kan didapat ya sebenarnya? Mudah banget. Itu coba kasih contoh ini, kira-kira seperti apa? Contohnya, satu butir telur itu udah 7 gram. Jadi misalnya ya kurang lebih masing-masing lauk hewani satu porsi itu di 7 sampai 10 gram lah. Jadi kalau dalam satu hari kita konsumsi 6 porsi, udah tercukupi lah Nah, dan kita juga nggak mesti konsumsi 6 porsi ini semua dari sumber protein hewani. Yang sama juga. Bisa nabati, dan sebenarnya dari sumber karbohidrat juga ada kandungan proteinnya. Walaupun sedikit, tapi 2 gram gitu ya membantu juga. Karena biasa kita konsumsi nasi gitu kan 100 gram, 200 gram kan lebih banyak gitu ya. Jadi sebenarnya itu sangat bisa terpenuhi tanpa perlu suplemen-suplemen yang lain. Dari makan whole food aja itu bisa tercukupi kebutuhan protein kita dalam sehari. Ada nggak sih preferensi protein itu yang leveling gitu? Mana yang lebih baik, mana yang top tire-nya ya. Sebenarnya
Memang ada asam amino atau memang ada bioavailabilitasnya. Jadi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. I see. Nah, biasanya memang protein hewani, jadi seperti telur, susu, daging merah, ayam gitu. Ayam, ikan, itu dia bioavailabilitasnya lebih tinggi, lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan protein nabati seperti kacang-kacangan. Tapi kacang-kacangan juga ada bagusnya, dia tinggi di antioksidan dan lebih rendah lemak. Jadi karena itu kita sarankan untuk kombinasi keduanya. Kalau itu Eli, jadi kita ngomong protein ya. Konsumsi serat itu kira-kira berapa tuh gramasinya sehari? Kalau serat kita biasa di 35 gram dalam sehari. Seberapa tuh tadi Pak? 35 gram? Sarannya kita adalah 2-3 porsi buah, 3-4 porsi sayur. Jadi ini itu yang kurang dari setiap hari. Jadi kalau misalnya kita makannya 3 kali sehari, maka setiap kali makan ada 100 gram sayur silahkan. Kalau misalnya kita makannya 2 kali sehari aja, maka setiap kali makan 150 gram sayurnya. Kayak gitu. Berarti harus berbagai macam sumber kita siapkan. Biar nggak enak, boleh juga sekali makan 2 jenis sayur aja silahkan. Terus ini masalahnya ini. Ketika kita menjadi yang profesional ya kayak Elvi dan saya gitu ya. Itu kan kadang kita ngomongnya waktu ya. Orang itu kan kadang sibuk akhirnya makan apa aja itu. Nah kira-kira gimana cara kita memiliki awareness untuk bisa memilih makanan yang tepat yang untuk kita konsumsi? Oke, sebenarnya itu mirip ya dengan tadi disiplinnya Kak Kevin ya. Jadi pertama-tama kita harus menjadikan itu suatu prioritas dalam hidup gitu. Kita memang ada suatu goal ingin makan secara sehat dan seimbang. Harus itu dulu mindsetnya pertama-tama. Jadi tidak yang aji mumpung gitu misalnya, mumpung ada traktiran atau mumpung ada ajakan makan kondangan, ayo makan sebanyak-banyaknya gitu. Apalagi tuh ya, all you can eat. Udah bayar, masa nggak dimanfaatin gitu? Makan yang banyak sekalian gitu ya. Sebenarnya all you can eat nggak salah, tapi dari kitanya sendiri yang ketika makan tetap mengambil secukupnya kita. Tapi ya sayang ya rasanya ya. Tapi memang balik lagi harus mengingat mindset itu bahwa kita makan ya untuk fueling our body, untuk menjadi sumber energi bagi kita dalam beraktivitas, dalam biar tetap produktif. Jangan sampai dia kontra dengan goal kita yang ingin mungkin produktif, ingin berimpact bagi sesama, ya jangan sampai itu kemudian membuat kita sakit dan tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu pernah kejadian di aku tuh, aku makan all-you-can-eat kan, yang ada ego fooding. Karena aku protein kan, pokoknya protein yang keluar wagyu itu. Maksudnya nggak makan sekilo daging sapi sekali makan. Terus gimana literally sekilo, aku menambah mungkin 80 kali kan. Nah, itu happening tahun lalu ketika aku makan seperti itu dan udah makannya wagyu, terus belum kan yang kamu tahu kalau kan ada yang bumbu yang daging dimasak asin, bumbunya ya. Iya, dan tahun lalu aku nugget setelah makan seperti itu. Jadi setelah makan aku punya ego fooding seperti itu ya. Selang 3-4 jam itu tiba-tiba sesak, terus berdebar-debar. Aku panik gitu. Apa jantung ya? Jantung ya. Bisa aku akhirnya ke dokter cek ternyata kena kanker. Aku pemicunya adalah too much eat. Iya bisa sih. Karena kan ketika kita makan tuh trigger produksi asam lambungnya. Jadi kalau makan yang terlalu banyak asam lambungnya akan naik. Berarti kalau kayak gitu nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Kalau yang terlalu banyak tidak baik. Kalau untuk anak-anak gym, jangan makan yang terlalu banyak. Meskipun itu protein sekalipun atau buah sekalipun yang bagus ya, yang dicap oleh masyarakat sebagai makanan sehat, makanan bagus, semua yang terlalu banyak itu tidak baik. Tetap kita makan sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Protein ya 1 gram per kilogram berat badan, buah 2-3 porsi, sayur 3-4 porsi, setiap kali makan ada gitu. Jadi dia seimbang dan sehat supaya tercukupi kebutuhannya. Kalau Eli pernah nggak dengar kata-kata mindful eating? Oh pernah. Apa perspektif Eli tentang itu? Nah mindful eating itu kan berarti kita makan sambil mendengarkan tubuh kita kira-kira butuhnya apa gitu. Jadi tidak yang terlalu ekstrim, tidak restricted, tidak ini nggak boleh itu nggak boleh, hanya boleh bersih-bersih aja. Nggak boleh dessert, nggak boleh coklat. Nah nggak seperti itu.
Jadi dia 80% adalah apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, 20% apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita kepengen Indomie, hujan-hujan gitu ya, aduh malam ya pasti yang nggak pengen kan. Nah mungkin ada yang berpikir bahwa oh nggak boleh lagi diet, nggak boleh sama sekali, nggak boleh kayak gitu, ditahan-tahan, tunggu weekend nanti baru makan Indomie langsung 3 bungkus. Nah itu nggak baik juga. Jadi ketika kita punya suatu craving, mindsetnya adalah bagaimana menjadikan craving itu lebih seimbang. Misalnya Indomie nih, kan dia sumber karbo, mie gitu ya. Mie itu nggak jahat, ya dia sumber karbo, dia berikan kita energi, tapi dia tidak seimbang karena nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita bikin mie, kita tambahkan telur atau kita tambahkan ayam. Jadi ada proteinnya nih sekarang. At least ya, ada proteinnya. Terus kita tambahkan sayurnya, sawi, pokcoy, kasih aja agak banyak gitu, toge, sehingga kan dia jadi full meal ya. Full meal. Dan tadinya kita makan 2 bungkus baru kenyang, sekarang makan 1 bungkus aja udah kenyang. Lebih banyak. Karena udah ada ayam, udah ada telur, udah ada sawinya, jadi dia akan lebih fulfilling juga. Sehingga yang tadinya craving yang kita mungkin bisa makan 2-3 bungkus, jadinya lebih terkendali. Dan bener sih. Dan kita bisa tidur habis tuh nggak kepikiran mie lagi sampai the end of the week. Dan bener sih, itu kejadian juga di aku sendiri. Kalau misalnya kita terlalu banyak makan karbohidrat, itu nggak akan pernah menggantikan craving lapar kita. Iya. Ya kan? Tapi ketika kita makan protein, makan banyak serat, itu membuat tubuh kita itu lebih kenyang lama. Lebih kenyang. Memang seperti itu, karena ada sistem pencernaannya ya. Jadi kayak metabolisme glukosa itu kan, kalau glukosa sederhana termasuk makanan manis ya, jadi kayak permen, coklat, es krim, itu makin craving gitu ya. Jadi ketika kita makan itu, dia sangat cepat dimetabolisme oleh tubuh, jadi dia cepat diubah jadi energi. Maka kita makan itu kemudian sejam kemudian kita udah lapar lagi, karena udah habis sama tubuh. Dan jadi dia nggak stabil glukosanya nih, cepat naik cepat turunnya. Nah kalau itu dibiarkan dalam jangka waktu lama, misalnya kita turun nih, terus kita craving lagi, naik lagi, turun lagi, itu justru dia akan memicu produksi hormon kortisol yang bikin kita stres. Jadi itu malah jadi emosionalnya kurang bagus, bisa cenderung cemas atau depres, bisa juga karena terlalu banyak konsumsi gula atau makanan manis dalam jangka waktu lama. Iya, kayak contoh habis makan Indomie kan, wah masih harian. Aneh kata nih, nggak tambahin sayur, nggak tambahin telur dan sebagainya, makan Indomie doang nih 2 jam nanti lapar. Udah lapar. Food lagi, food lagi ya. Akhirnya apa? BP naik lah pastilah. Iya. Dan berbagai macam dampaknya. Nah, aku mau tahu juga nih perspektif tentang cheat meal. Cheat meal ya. Apa itu cheat meal dan apakah itu benar? Apakah misalnya contoh ya, aku anak gym nih, emang nggak boleh cheat meal? Cheat meal itu kan apa ya? Kayak kita udah nahan nih 5 hari seminggu clean eating ya, makannya bener-bener sehat-sehat aja, terus kita sisain 2 hari atau sehari di makan apapun yang kita nggak bisa makan, hajar aja. Nah sebenarnya itu kurang bagus juga, karena balik lagi tadi kita prinsip gizi ya seimbang. Jadi kalau misalnya kita tahan-tahan kemudian ujungnya malah kelepasan, kan itu nggak baik. Jadi ada baiknya mindsetnya tadi itu ya, ketika kita kepengen sesuatu, ya udah diikutin aja, diturutin aja 20%-nya, jadi ya nggak semuanya nggak apa-apa, tapi ada apa yang kita craving tuh kita turuti, tapi kita pikirkan gimana cara supaya lebih seimbang. Kayak ada yang kita tambahkan di situ, bikin cravingnya yang manis-manis misalnya, kepengen es krim. Nah gimana biar kita bisa juga substitusi, bisa kita substitusi dengan yogurt yang juga manis, teksturnya mirip ya, mouthfeel-nya mirip antara yogurt dengan es krim, kita kasih buah yang juga manis. Nah dapat tuh kan mouthfeel es krim rasanya manis, kayak gitu bisa juga. Jadi kita substitusi dengan alternatif yang lebih sehat atau kita tambahkan supaya dia lebih seimbang. Berarti perspektif cheat meal nggak baik itu sebenarnya salah ya? Enggak, jadi makanan tuh nggak ada yang baik, gak ada yang buruk. Kayak ini eating shouldn't make you feel guilty gitu. Kita juga ngajarin anak dari kecil itu makanan tidak boleh dijadikan reward dan punishment, karena itu akan menciptakan suatu strata di pikiran anak, oh ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang lain. Misalnya anak dikasih reward permen atau coklat, dia kan nganggep oh permen tuh harus dikejar, ini reward.
dia akan malah mau dia craving gitu kan? Ya itu yang menciptakan craving. Jadi makanan dipandang sama derajatnya. Wortel, brokoli, permen coklat ya sama gitu, sama-sama makanan. Kalau mau ya makan gitu, dan itu yang justru akan membuat anak tidak craving. Jadi kita harus unlearn itu ya. Kita terapkan ke diri kita sendiri kalau mau makan yang manis-manis ya kita makan. Tapi kita be mindful about it, kita tambahkan biar lebih seimbang. Ya udah itu akan berlalu kayak ya udah gitu, udah makan juga, nggak akan kepikiran tersebut terus dan akan jadi craving terus. Gitu. Nah ini isu yang sering dialami untuk yang profesional. Contoh misal di siang hari gitu ya, kita tuh setelah makan itu malah kadang-kadang kehilangan fokus. Ngantuk gitu. Itu gimana ya caranya supaya kita itu punya energi level yang steady? Yang steady ya. Nah kita bisa caranya itu makan utama atau makan siang itu yang karbohidrat kompleks. Contohnya itu sebenarnya nasi merah, kayak nasi merah atau kayak karbohidrat kayak jagung, ubi jalan. Oat itu boleh, tapi kita yang rolled oat. Jadi kita banyak memakai oatmeal tuh yang instan. Jadi dia sudah diproses dulu, kemudian dia kering, dia tinggal diseduh. Jadi mending yang roll ya? Mending yang roll. Jadi yang cook kan dia? Iya, harus di cook, dan cooknya juga nggak yang cepat gitu, yang akan butuh waktu untuk di cook. 3 menit gitu ya? Iya. Nah itu yang seratnya tinggi dan itu yang bagus untuk dikonsumsi dan nahan lapar. Kemudian tinggi protein juga, karena tadi ya protein lebih fulfilling. Lemak yang tidak jenuh itu juga bagus, dia akan lebih fulfilling juga. Jadi ya harus makannya lengkap. Kalau kita makannya kayak fast food atau processed food, dia akan cepat laparnya. Karena tadi dia cepat diproses oleh tubuh dan tubuh akan cepat kehilangan energi itu. Padahal ini yang sering kita makan setiap hari. Ya, setelah apa ya blender itu lah, goreng gitu kan? Iya. Yang gampang-gampang dibeli lah. Padahal warteg itu juga boleh loh, dan malahan lebih affordable dan bisa lebih mengenyangkan daripada kalau kita. Dan lebih banyak gizinya loh, ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ya kan? Iya. Jadi sebenarnya nggak mesti mahal juga ya kalau mau makan sehat, warteg juga boleh. Kemudian ngemil nih juga, kan kita kadang ngemil tuh seringnya mungkin minum yang manis-manis. Atau gorengan, nah itu juga termasuk yang bikin energi level kita malah cepat turun. Jadi kalau meal disarankan itu yang tadinya tinggi protein dan tinggi serat, contohnya kayak buah boleh, kacang-kacangan juga silahkan. Jadi kayak kacang tanah, kacang almond, pistachio, kacang hitam kan banyak jenisnya, diganti-ganti aja tiap hari biar nggak bosan, itu bisa jadi pilihan. Kemudian kayak biji-bijian, koci, biji labu, chia seed, flaxseed, nah itu juga boleh. Karena biji-bijian dan kacang-kacangan ini sumber energi dan sumber protein bagus juga. Cuman ada nih, aku punya temen yang dia itu nggak makan siang, tapi dia itu kalau minum jus 2-3 kali sekali minum. Jadi akhirnya kan aku ini bukan fructose ya. Terus apa pendapatmu terkait orang yang hanya mungkin makannya buah aja atau mungkin buah-buahnya aja cuma di jus dan sebagainya. Gimana dia keseimbangannya? Pertama yang pasti dia tidak seimbang ya, karena kan tidak ada makanan yang sempurna kecuali ASI. Jadi tidak ada makanan yang lengkap gizinya. Jadi kalau kita hanya konsumsi buah saja, dia akan tinggi gula, tapi nggak ada proteinnya, dan mungkin juga seratnya tidak terlalu banyak. Jadi tetap buah itu dikonsumsi tapi tidak dalam jumlah berlebihan. Apalagi kalau di jus, kan minum ya nggak terasa, atau udah 5 biji 6 biji buah ternyata di dalamnya. Meskipun dia mengklaim tidak pakai gula atau tidak pakai susu, tapi gula dari buah itu sendiri saja jumlahnya banyak, dan ketika dikonsumsi berlebihan akan disimpan juga oleh tubuh menjadi lemak. Yang kamu harus ketahui nih dari fructose ya, tetap ada protein gulanya. Gula pada buah itu tetap ada. Oh iya. Jadi Kak Kevin, gimana sebenarnya, singkat aja nih kesimpulan terakhir ya. Bagaimana fitness program yang tepat bagi yang profesional? Ya, kembali lagi, itu bukan one size fits all, itu harus adjustable sesuai dengan kondisi kita masing-masing dan goals masing-masing. Nah, untuk yang profesional, karena kita punya secondary lifestyle ya,
at least kita mencapai yang pertama frekuensinya at least tadi ya aku bilang 150 menit itu harus tercapai dulu. Nah programnya kita bisa buat menggabungkan antara weight training dan cardio. Untuk skema latihannya bisa menggunakan full body workout tadi yang aku bilang, menggabungkan dari berbagai macam latihan dan mengutamakan compound movement baik dari chest, shoulder, back, ya kan, quadricep sampai muscle yang isolation seperti tricep, bicep seperti itu ya. At least kita latih, karena kalau kita mau growing itu teorinya kita harus melatih part of muscle itu minimal 1 kali seminggu. Jadi ketika kita bisa menggabungkan semuanya dan bisa mem-break up dalam latihan full body workout at least 3-4 kali seminggu digabungkan dengan cardio, mungkin jarang ada jalan, atau mungkin kalau dengan lari setengah jam seminggu atau mungkin 1 jam seminggu, that's enough. Yang penting kita bisa memaintain physical activity kita terpenuhi dulu. Nggak banyak kan, 2,5 jam sampai 3 jam seminggu ya? Bisa lah itu. Nonton drakor dapat 3 episode ya, masa 3 episode ngejim udah bisa ya. Nah kalau Elwi nih, untuk bisa mem-up di diskusi kita yang sangat menarik ini, itu kira-kira bagaimana panduan nutrisi yang harus dipenuhi oleh yang profesional? Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana kita ini bisa memiliki paradigma mindful eating? Oke, yang pertama itu makannya yang seimbang. Jadi tidak ada yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, tidak ada yang nggak boleh sama sekali atau harus makan banyak-banyak, enggak. Jadi seimbang. Karbohidrat ada, protein 1 gram per kilogram berat badan, bisa 3 porsi lauk hewani, 3 porsi nabati, sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi. Kemudian untuk mindful eating itu yang penting kita mendengarkan apa yang tubuh kita inginkan gitu ya. Kita dengarkan dia maunya apa, kemudian kita penuhi tadi 80% yang tubuh kita butuhkan, gizi yang seimbang itu, kemudian 20% silahkan kita penuhi apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita pengen sesuatu, kita bukannya kemudian memendam itu dan terakhir baru dirilis, tapi kita cari cara gimana supaya lebih seimbang. Kita tambahkan makanan lain boleh, kita substitusi ke alternatif yang lebih sehat juga boleh. Jadi mungkin 2 itu ya. Pertama kita makan secara seimbang, fokus tadi ya di semuanya ada dan beraneka ragam, dan kedua di mindful eating-nya. Mantap sekali. Mungkin kita sudah dulu diskusinya. Kalau boleh lebih lama pengen sebenarnya, cuman durasi ya. Udah senyum-senyum yang di belakang. But thank you very much. Terima kasih Elwi. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. And see you on the next podcast Tubuhku Investasiku. Dadah.